Perkenalkan, nama saya Aulani Fatma. Saya dari kelas Penjas Keserek 6A, NIM 1805110714, mata kuliah Biomekanika dengan dosen pengampu Bapak Rola Anggalardika, SPD MPD IFOP. Di sini saya akan membuat video tentang pengertian biomekanika, fungsi biomekanika, serta hukum kesetimbangan 1, 2, 3, 4, dan 5 beserta contohnya. Baik, langsung saja ke videonya. Biomekanika adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Sedangkan menurut Hadley, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan juga menggunakan metode mekanika, yaitu memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan keterampilan dan gerak dasar yang dimiliki oleh atlet ataupun peserta didik. Yang kedua, prinsip dan asasnya yang dipakai untuk memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik maupun atlet. Nah, selanjutnya sebagai dasar untuk menemukan suatu jawaban dari masalah dalam suatu unjuk kerja ataupun praktek dalam olahraga. Nah, yang keempat yaitu mampu mengembangkan ilmu olahraga atau gerak olahraga sesuai dengan prinsipnya atau sesuai dengan efisien. Hukum kesetimbangan 1. Benda selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat benda jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya pada lompat jauh. Nah, pada lompat jauh ini saat melakukan pendaratan, titik berat benda berada pada tumpuan kaki. Nah, kemudian jika badan tersebut membungkuk atau membengkok, maka titik berat benda akan bergeser. Hukum kesetimbangan 2 yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, semakin luas bidang tumpuan, semakin besar juga stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuan, semakin kecil pula stabilitasnya. Contohnya yaitu pada atlet bela diri. Nah, pada posisi kuda-kuda pasti akan lebih otomatis dan lebih stabil dibandingkan dengan pada posisi siap gerak. Hukum kesetimbangan 3 yang berbunyi yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya makin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil atau ringan badan seseorang, semakin kecil pula stabilitasnya. Contohnya yaitu pada pertandingan pencak silat. Nah, di sana ada kelas-kelas dengan kategori sesuai dengan berat badannya, yaitu berat badan yang sesuai akan sesuai pula dengan stabilitasnya. Nah, di situ akan memperkecil terjadinya suatu cedera dalam pertandingan. Selanjutnya yaitu hukum kesetimbangan 4 yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat benda terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar pula stabilitas ke arah tersebut. Nah, sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya yaitu orang-orang yang sedang melakukan olahraga tarik tambang, mereka membuat posisi bagian badan dan kepala itu lebih condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu diluruskan jauh ke depan. Nah, posisi ini menyebabkan titik berat berada jauh dari kaki tumpuan yang ada di depan. Kesetimbangan 5 yang berbunyi
stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil pula stabilitasnya. Nah, sebaliknya, semakin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Di sini dapat diambil contoh, yaitu pada pertandingan gulat, lawan yang akan dibanting selalu berusaha agar badannya itu rapat ke matras. Nah, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan silap. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Aulian Fatma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.